Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Atau kama qala. Wa qala aidan walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Al-ayah atau kama qala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-qail sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilul adad. Wa qala aidan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum faqduru talatin atau kama qala. Amma ba'du. Hadirin jamaah pemirsa Realita FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih tetap diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun pada saat ini wabah corona masih menjangkiti kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa tetap bertahan dan melawan virus corona, sehingga Indonesia, Madura dan Pamekasan khususnya bisa aman dari wabah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, pada sesi kali ini saya akan menyampaikan tema tentang penetapan awal Ramadan, atau lebih khusus jika di dalam ilmu falak atau astronomi itu penetapan awal bulan Qamariyah. Perlu diketahui bahwa penanggalan atau kalender Hijriah atau lebih dikenal juga Qamariyah itu menggunakan peredaran bulan sebagai aturan atau sebagai pedoman, sebagai kalender hitungan Qamariyah. Berbeda dengan kalender Masehi yang menggunakan peredaran matahari sebagai penobannya. Sehingga di sini terjadi perbedaan hari di dalam satu tahunnya. Jika kalender Masehi dalam satu tahun itu berjumlah 365 untuk tahun Basitah dan 366 untuk tahun Kabisat, maka di dalam kalender Hijriah jumlah hari dalam satu tahun itu berjumlah 354 hari untuk tahun Basitah dan 355 hari untuk tahun Kabisat. Para pemirsa yang berbahagia, kalender Hijriah yang identik dengan kalender Qamariyah karena menggunakan bulan sebagai perhitungannya sudah dijelaskan secara umum di dalam Al-Quran sebagaimana sudah saya sampaikan di depan tadi. Hanya terdiri dalam satu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada kamu Muhammad tentang ahillah, hilal. Jadi walaupun di sini hanya satu ayat tetapi berbentuk jamak, yaitu hilal. Artinya bahwa di dalam setiap bulan itu ada hilal, bulan berikutnya ada hilal, dan bulan berikutnya ada hilal sampai 12 bulan kemudian.
Para pemirsa Realita FM dimanapun Anda berada, sebagaimana telah dimaklumi bahwa kalender Hijriah menggunakan perhitungan ijtima atau konjungsi yang merupakan pertemuan antara bulan, matahari, dan bumi dalam satu garis lurus. Nah, antara ijtima yang satu dengan ijtima yang lain itu memakan waktu sekitar 29,5 hari. Karena waktu yang ditempuh 29,5 hari, maka umur bulan Hijriah paling sedikit adalah 29 hari dan paling banyak adalah 30 hari. Sebagaimana pula untuk awal bulan Hijriah itu adalah terlihatnya hilal setelah peristiwa konjungsi atau ijtima. Apa itu hilal? Di dalam kamus bahasa Arab dikatakan bahwa hilal itu adalah cahaya putih bulan yang memantulkan sinar matahari dan terlihat ke bumi. Itu berkisar dari awal sampai 17 malam berikutnya. Ini pengertian dari hilal secara bahasa. Hanya saja secara umum bahwa hilal itu adalah cahaya bulan yang kelihatan dari bumi setelah ijtima dan biasanya dapat dilihat setelah terbenam matahari atau ghurubus syamsi. Dan itu yang biasa dilakukan oleh para pengamat untuk memulai bulan baru. Tetapi seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, maka definisi itu bisa saja bergeser. Sehingga bisa saya memberikan apresiasi atau definisi bahwa hilal itu adalah cahaya putih bulan yang terlihat dari bumi setelah ijtima. Kapan waktunya? Bebas, baik itu ketika masih siang ataupun setelah terbenam matahari. Yang penting sudah terjadi ijtima dan semburat cahaya putih bulan sudah bisa dilihat, baik dengan menggunakan citra ataupun dengan kasat mata biasa. Para pemirsa yang berbahagia, nah, menghadapi bulan Ramadan yang akan datang, secara perhitungan bagaimana? Perlu diketahui terlebih dahulu oleh para pemirsa bahwa penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia itu paling tidak ada 3 kriteria. Kriteria pertama adalah wujudul hilal, adanya hilal. Kriteria ini digunakan oleh Ormas Muhammadiyah di dalam menentukan awal bulan Hijriah. Bagaimana wujudul hilal? Yang penting bulan terbenamnya lebih lambat dari matahari setelah ijtima, tidak melihat ketinggian. Yang penting hilal atau bulan di atas ufuk atau terbenamnya lebih dulu matahari, maka pada malam harinya sudah masuk tanggal 1 Hijriah. Tidak memerlukan ru'yat karena wujudul hilal ini berbasis hisab atau perhitungan dengan menggunakan data-data matahari dan bulan. Oleh karenanya, sebagaimana kita maklumi bahwa Muhammadiyah jauh-jauh hari atau bahkan 2 bulan sebelum Ramadan tiba sudah mengumumkan
bahwa puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah jatuh pada tanggal 13 April 2021. Nah, itu karena menggunakan kriteria wujudul hilal. Kemudian yang kedua adalah kriteria imkanur ru'yat. Imkanur ru'yat itu memungkinkan untuk diru'yat. Jadi hilal itu memungkinkan untuk diru'yat. Sekalipun misalnya ada halangan mendung ataupun bias sinar matahari yang terlalu terang. Kriteria imkanur ru'yat ini disepakati oleh Menteri Agama Malaysia, Singapura, Brunei, dan Indonesia, atau dikenal dengan istilah MABIM. Dalam kriteria imkanur ru'yat ini, patokan yang digunakan adalah 238. Apa itu 238? 2 itu adalah ketinggian hilal ketika terbenam matahari itu adalah 2 derajat dari ufuk barat. Jadi ketinggiannya 2 derajat. Kemudian 3 derajat itu adalah jarak diagonal atau elongasi antara matahari dan bulan. Jadi jarak miring antara matahari dan bulan itu minimal 3 derajat. Lalu yang 8 itu adalah 8 jam. Jarak dari ijtima sampai terbenamnya matahari itu minimal 8 jam. Jadi 2, 3, 8. 2 derajat ketinggian hilal ketika matahari terbenam, 3 derajat jarak posisi hilal dengan matahari diagonal itu minimal 3 derajat, dan 8 jam dari ijtima sampai terbenam matahari. Dari metode 238 ini ada yang berpendapat ketiga-tiganya harus masuk atau salah satunya saja. Maka kalau 238 itu sudah ada, nanti malam atau malam berikutnya merupakan tanggal 1 bulan Hijriah. Ini digunakan oleh ormas selain Muhammadiyah tadi. Contohnya juga ada ormas Persis, Persatuan Islam, itu menggunakan kriteria imkanur ru'yat tetapi dengan kombinasi 4 dan 6,4 derajat. Jadi bukan 238 tetapi 4 derajat lalu 6,4 derajat. 4 derajat itu adalah ketinggian hilal ketika matahari terbenam, dan 6,4 derajat itu adalah jarak elongasi, jarak diagonal antara matahari dan bulan. Itu yang digunakan oleh Persis. Tetapi ketika misalnya kemudian pemerintah menetapkan karena salah satu di antara beberapa titik itu sudah melihat hilal, maka Persis mengikuti pemerintah. Nah, ini diamalkan oleh Persis ketika misalnya para peruqyah tidak mendapatkan hilal karena mendung ataupun lain sebagainya, tetapi sudah sampai kepada 4 derajat dan elongasi 6,4 derajat, maka Persis menyatakan malam harinya tanggal 1 bulan Hijriah. Para pemirsa Ranita FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kriteria yang ketiga adalah ru'yatul hilal. Melihat hilal dengan mata kepala, imma dengan bantuan teleskop yang merupakan pembesaran objek karena bukan pantulan, tetapi teleskop itu adalah membantu untuk
membesarkan objek. Ru'yatul hilal ini dianut oleh Ormas Nahdlatul Ulama yang diputuskan dalam setiap muktamar yang digelar 5 tahun sekali. Dan tentunya juga lebih banyak pemerintah juga menggunakan Ru'yatul Hilal wabil khusus untuk Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Bagaimana Ru'yatul Hilal? Jadi Ru'yatul Hilal itu adalah melihat hilal. Tapi sebelumnya para peruqyat atau pemerhati falak itu harus melakukan perhitungan atau hisab dari data-data matahari maupun bulan. Karena dari data hisablah akan diketahui kemana arah ru'yat yang harus dilakukan. Jangan sampai ketika posisi hilal di utara kemudian meru'yatnya ke arah selatan. Itu tidak benar dan tidak akan menemukan yang namanya hilal. Lalu batasannya bagaimana? Untuk ru'yatul hilal ini dibatasi minimal 2 derajat di tempat pengamatan atau observasi. Jadi jika ketinggian hilal di bawah 2 derajat ketika matahari terbenam, maka kebanyakan ketika ada orang yang melihat itu akan dianulir atau ditolak karena tidak sampai pada ambang batas minimal. Oleh karenanya kesaksian ru'yat 1 orang atau lebih akan diterima oleh Lembaga Falakiyah PBNU ataupun di sidang isbat pemerintah ketika matahari terbenam hilal minimal 2 derajat. Tetapi melihatnya tidak harus ketinggian itu. Misalnya untuk hilal awal bulan Ramadan yang akan datang itu bervariasi. Untuk di Pamekasan ini sekitar 3 derajat. Nah, kategori pertama untuk ru'yatul hilal 3 derajat itu sudah masuk. Tetapi apakah terlihat itu tergantung kepada situasi dan kondisi. Dengan demikian para pemirsa Rarita yang berbahagia, maka bagaimana menyikapi permulaan Ramadan yang akan datang? Bisa kita lihat dari 3 kriteria tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk Ormas Muhammadiyah sudah jelas bahwa puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah akan dimulai pada hari Selasa tanggal 13 April 2021. Untuk yang lainnya yang berbasis ormas dan pemerintah tentunya ini masih menunggu apakah pada hari Senin tanggal 12 April 2021 hilal itu bisa terlihat atau tidak. Termasuk juga organisasi Islam Persis itu akan menunggu pada tanggal itu karena imkanur ru'yat Persis kriteria untuk awal Ramadan belum masuk. Nah, oleh karenanya kalau tanggal 12 April 2021 hari Senin yang akan datang, satu di antara ratusan titik pantau hilal di Indonesia ini ada yang melihat satu saja, maka sudah bisa dipastikan bahwa pemerintah, kemudian Nahdlatul Ulama serta Persatuan Islam itu
akan bersama-sama memulai awal Ramadan pada tanggal 13 April 2021. Bagaimana jika tidak terlihat? Karena misalnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 hilal tidak bisa teruyat di seluruh Indonesia, maka bisa dipastikan bahwa Nahdlatul Ulama termasuk juga pemerintah dan bisa juga persis akan melakukan istikmal bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Artinya jika ru'yat gagal pada hari Senin, maka hari Selasa merupakan hari ke-30 dari bulan Sya'ban tahun 1442 Hijriah, dan puasa baru akan dimulai pada hari Rabu tanggal 14 April 2021. Ini untuk Ormas Nahdlatul Ulama, persis dan juga kemungkinan besar adalah pemerintah Republik Indonesia. Para pemirsa, dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan nanti tanggal 12 April hari Senin, salah satu dari ratusan titik pantau hilal di Indonesia itu ada yang melihat, sehingga kita di seluruh Indonesia, pemerintah dan ormas Islam itu bisa serentak melaksanakan puasa Ramadan pada tanggal 13 April atau hari Rabu berikutnya. Walaupun takdir Allah berbeda karena tidak terlihatnya hilal pada hari Senin, dan itu mengakibatkan terjadinya perbedaan penentuan awal bulan puasa, maka kami menghimbau kepada masyarakat untuk saling menghormati dan saling menghargai. Mari kita hormati pendapat yang melaksanakan puasa lebih awal, dan mari kita hormati pula pendapat yang melaksanakan puasa lebih akhir. Yang penting di dalam agama kita harus punya prinsip atas keyakinan yang kita pegang. Jangan sampai kita tidak punya prinsip, dalam artian ketika ada yang puasanya lambat, kita ikut yang lambat, tetapi ketika ada Idul Fitri atau Lebarannya yang maju, kita ikut maju. Ini namanya tidak punya prinsip. Karena di dalam agama Islam, agama yang kita anut ini, dibutuhkan prinsip atas dasar kepercayaan yang kita anut atau keyakinan yang kita anut. Karena perbedaan itu sebuah keniscayaan, dan bagaimana kita menyikapi jika terjadi perbedaan itu. Para pemirsa yang berbahagia, jadi sudah saya jelaskan tadi bahwa kriteria dalam penentuan awal bulan Ramadan di Indonesia itu ada 3 kriteria. Oleh karena itu, jika terjadi perbedaan, mari kita saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada ini. Tidak boleh kita saling mengklaim bahwa ini yang benar, ini yang salah, atau pendapat saya yang paling benar, pendapat itu yang salah. Tidak boleh, karena semuanya adalah ijtihad kita sebagai umat Islam. Kita harus bisa bersatu padu dengan segala perbedaan yang ada. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat, wabil khusus masyarakat Pamekasan, sehingga manakala terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah, itu sudah merupakan hal yang biasa dan merupakan sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sambut bulan Ramadan yang akan datang dengan sukacita dan lapang dada,
serta mari kita laksanakan puasa dengan benar dan kualitas yang benar-benar berkualitas, sehingga kita dalam berpuasa tidak hanya mendapatkan lapar dan haus, tetapi harus lebih dari itu adalah mendapat predikat takwa sebagaimana yang disyaratkan dalam Al-Quran. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afwu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.